Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat milad Biker Subuhan Pekanbaru yang ke-6 Hijrah berjamaah istiqomah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Di antara waktu daripada hari-hari ada waktu yang sangat agung, sangat mulia, yaitu waktu subuh. Dan di antara 12 bulan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, diharamkan, disucikan. 3 berturut-turut, Zulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, 1 terpisah, bulan Rajab. Dan kita sedang berada di bulan haram, bulan suci, bulan yang dimuliakan. Waktu yang sangat mulia, waktu subuh. Bulan yang sangat mulia, bulan haram, Dzulhijjah, Dzulqaidah. Dan kita berada di tempat yang paling mulia di muka bumi. Di antara banyak tempat, tempat yang paling mulia adalah masjid. Dan kita sedang berada di pertemuan, perkumpulan yang paling mulia di muka bumi, yaitu majelis ilmu. Dan kita sedang berkumpul bersama orang-orang yang sangat mulia, yaitu orang-orang beriman. Waktu mulia, bulan mulia, tempat mulia, majelis mulia, orang-orang mulia dan berharap kemuliaan. Kita meminta kepada Allah di awal majelis, semoga kita semua yang hadir ini Allah berikan kemuliaan di dunia, alam barzakh, dan kelak dimasukkan kita semua ke dalam surga. Semoga kita semua yang hadir istiqomah, menjalankan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang. Dan semoga saat nanti kematian kita tiba, dan pasti kematian kita pasti datang, semoga saat kematian datang Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita hadis arba'in yang kedua. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu manfaat. Kita buka dengan doa pembuka majelis. Rabbana zidna ilma. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, hadis yang kedua ini an Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Hadis yang pertama Bapak Ibu juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita sudah jelaskan di awal tentang kelebihan keutamaan Umar bin Khattab. Rasulullah memberikan gelar kepada Umar bin Khattab, di antaranya Abu Hafs. Itu orang yang sangat tegas. Dia adalah singa padang pasir yang sangat disegani, yang sangat ditakuti. Di antara gelar Umar bin Khattab adalah Al-Faruq, yaitu orang yang bisa menegakkan yang hak dan memberantas yang batil. Tidak hanya tahu yang hak, tapi dia menegakkan yang hak. Itulah Al-Faruq. Kalau kita kadang-kadang tahu yang baik, tapi kita tidak kerjakan. Kita tahu bahwa sesuatu itu batil, tapi malah kita tidak larang. Tapi Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu an, adalah sahabat Nabi yang menegakkan yang hak, mencegah dari yang batil. Hadis ini diriwayatkan oleh
Umar bin Khattab radhiyallahu an, gelar radhiyallahu an tak asing di telinga kita. Gelar yang senantiasa disematkan kepada nama-nama para sahabat. Radhiyallahu an, yang artinya adalah semoga Allah meridhoinya. Tapi jangan salah paham, sesungguhnya kita tidak sedang mendoakan mereka agar diridhoi oleh Allah. Selain kita mendoakan mereka, gelar radhiyallahu an yang disematkan di nama-nama para sahabat itu juga sebuah berita dari Allah, sebuah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Artinya apa? Allah sendiri yang menyematkan gelar itu kepada mereka, bahwa para sahabat yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka adalah orang-orang yang berharap ridha Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita menyebutkan gelar para sahabat radhiyallahu an, bukan berarti kita mendoakan mereka agar diridhoi oleh Allah, tapi Allah telah memberitakan bahwa mereka adalah orang-orang yang pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita menyebutkan mendoakan mereka agar diridhoi oleh Allah, sesungguhnya itu bagian daripada mendoakan kita sendiri, mencintai para sahabat, mencintai pada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, mencintai orang-orang yang dijamin surga, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Ya, hadirin Allah cintai, bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Umar bin Khattab menceritakan, suatu ketika saat kami duduk-duduk di majelis Rasulullah. Artinya apa? Rasul itu seorang pemimpin, seorang presiden, seorang yang memiliki jabatan tertinggi, pun ternyata duduk bersama masyarakatnya, duduk bersama sahabatnya, duduk bersama orang-orang kaum muslimin, bermajelis bersama kaum muslimin. Maka dari itu, kepada pemimpin, penguasa yang katanya punya jabatan tertinggi, ditemui pun sulit, menjabat tangannya pun sulit, duduk bersama mereka sulit. Jangankan duduk bersama mereka, kadang-kadang memandang wajah mereka sulit, menyalam tangan mereka sulit, masuk ke rumah mereka sulit. Tapi ternyata Rasul mencontohkan, Rasul seorang utusan, seorang penguasa, seorang presiden, seorang pimpinan, ternyata pun duduk bersama rakyatnya, duduk bersama rakyatnya. Tidak ada jurang pemisah yang sangat tebal antara seorang pimpinan, seorang atasan, seorang penguasa, seorang presiden dengan para sahabatnya. Tapi sekarang kita lihat, dinding pemisah antara pimpinan, antara presiden, oh luar biasa, berlapis-lapis pengamanan, berlapis-lapis orang yang akan menahan kita, bisa bertatap mukaan dengan mereka. Hadirin Allah cintai, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dekat dengan rakyatnya, orang yang sangat dekat dengan sahabatnya. Ittala'a alaina rajulun sadidu bayadis syiabi sadidus sawadis sa'ri. Umar bin Khattab menceritakan, saat Rasul dan para sahabat duduk-duduk di sebuah majelis ilmu, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, yang sangat hitam rambutnya. Artinya apa? Putih pakaiannya, hitam rambutnya, artinya laki-laki yang datang ini bersih pakaiannya, bersih badannya. Kemana datang laki-laki tadi? Ke majelis ilmu Nabi. Dalam keadaan apa? Bersih pakaiannya, putih pakaiannya, bersih tubuhnya. Bersih, rambut adalah bagian daripada tubuh.
Hitamnya rambut bagian daripada lambang bersihnya tubuh. Artinya ketika datang ke majelis ilmu, pakaian harus bersih, badan harus bersih, badan harus wangi, rambut harus tertata rapi. Tidak boleh memakai pakaian yang compang-camping. Kalau bisa pakailah pakaian terbaik. Dan kalau bisa pakailah pakaian yang putih. Pakaian yang disukai ya. Makanya di hari Jumat hadirin Allah cintai, disunahkan memakai pakaian putih. Tapi tak masalah, pakaian apapun tak masalah. Yang penting pakaian terbaik kita, yang bersih, yang menutup aurat kita, yang menutup kemaluan kita dengan baik. Banyak juga sekarang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Bahkan sholat memakai pakaian yang menampakkan aurat. Kadang-kadang sholat pakai kaos oblong. Ketika ruku nampak lope-lope di belakang. Nampak lekuk tubuhnya. Ingat, bukan hanya perempuan. Kalau perempuan, kalau sholat bisa dikatakan hampir selamat daripada aurat yang nampak pakai mukena. Laki-laki nih, hati-hati, pakailah pakaian yang terbaik. Ketika kita datang ke majelis-majelis Nabi, ketika kita datang ke majelis ilmu, pakai pakaian terbaik. La yara alaihi atharus safar. Umar bin Khattab mengatakan, laki-laki yang datang tadi tidak ada tampak pada dirinya sedang melakukan safar. Tidak ada yang nampak, tidak ada tanda-tanda laki-laki itu sedang melakukan perjalanan yang jauh. Biasanya Bapak Ibu, apalagi sahabat-sahabat hijrah bikers ini, kalau sedang touring jauh, paling tidak baju berdebu, kena becek-becek kalau hujan. Wajah kalau dikasihkan lap hitam, rambut ketika dibuka helm acak-acakan. Tapi laki-laki ini tidak tampak pada dirinya bahwa dia adalah orang yang safar. Bahkan para sahabat mengatakan, wala yaqrifuhu minna ahad. Tidak satu pun dari kami yang mengenali laki-laki itu. Orang-orang yang mukim di sana, orang-orang yang bermukim di sana, tidak satu pun yang mengenal laki-laki itu. Tapi para sahabat heran. Tidak ada tanda-tanda bahwa laki-laki itu sedang safar atau orang yang sangat jauh datang kemari untuk menemui Rasulullah. Pakaiannya rapi, bersih putih, rambutnya rapi, tidak acak-acakan, tidak berdebu, badannya wangi. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Penampilan laki-laki itu menunjukkan disunnahkannya kita untuk menjaga penampilan ketika hadir ke majelis ilmu. Seperti yang disampaikan tadi. Ketika hadir ke majelis ilmu, tidak boleh kotor, tidak boleh bau, tidak boleh pakaian yang asal-asalan, harus pakaian yang rapi, wangi, bersih. Kemudian, hadirin Allah cintai, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab menceritakan, laki-laki tadi datang kepada Rasulullah SAW, mendekat kepada Rasulullah SAW. Ingat jemaah, laki-laki tadi datang ke majelis ilmu Nabi, mendekat kepada Nabi, bukan menjauh. Jadi kalau di majelis ilmu harus dekat dengan gurunya, tidak boleh jauh-jauh. Satu di tiang sejauh 100 meter, satu di ujung sejauh 50 meter. Bahkan kadang-kadang disuruh depan, ayo depan, tidak mau, berlomba ke belakang. Berlomba ke belakang, apalagi di majelis ilmu yang formal di kampus ya. Saf depan kosong, semua berlomba ke belakang. Ayo yang belakang silakan maju ke depan. Tak ada yang mau.
yang belakang silakan maju ke depan, tak ada yang mau. Padahal adab menuntut ilmu mendekat kepada gurunya, mendekat kepada guru. Tak boleh kita berjauh-jauhan. Seorang murid kenapa harus dekat kepada gurunya? Pertama, supaya bisa menatap wajah gurunya, bisa menatap wajah para alim ulama. Karena menatap wajah para ulama pun adalah sebuah keutamaan, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, supaya terdengar suaranya dengan jelas. Sebab kalau jauh, kadang-kadang yang didengar tak jelas, sehingga kadang-kadang ilmu disampaikan tak jelas, sehingga kadang-kadang salah paham, salah pengertian. Yang disampaikan 5 meter, yang sampai 2 meter, 3 meter hilang, samar-samar, tak jelas, gara-gara jauh. Tapi sekarang sudah ada fasilitas ya, ada speaker, pengeras suara, meskipun jauh karena padatnya jamaah, karena uzur ya, diberi keringanan tentu saja. Apalagi ulama-ulama yang kita cintai penuh, sehingga tidak bisa semua dekat dengan guru. Jadi tidak boleh dipaksa juga semua dekat dengan guru. Hadirin Allah cintai, fakta sekarang kalau kita lihat majelis ilmu, apalagi kalau kita pergi ke majelis-majelis yang di sana tidak terbiasa ngaji seperti sahabat-sahabat hijrah, orang-orang yang di Baitul Ma'mur udah biasa ngaji. Kalau ada acara tabligh akbar di desa-desa, agak di pedalaman di pinggir-pinggir kota, kita buat majelis maulid Nabi, Isra, Mi'raj dan lain-lain. Itu jamaah di dalam ada, jamaah di luar ada. Yang di luar ngapain? Merokok. Ustadznya ceramah bersama jamaah yang di dalam mendengarkan. Yang di luar ngapain? Merokok. Na'udzubillahi min dzalik. Tak boleh ya. Tak boleh. Kita harus betul-betul fokus. Kemudian Umar bin Khattab lanjut menceritakan bahwa fa asnada rukbaitai ila rukbaitahi. Kemudian laki-laki tadi menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di paha Rasulullah SAW. Saking dekatnya Jibril kepada Rasulullah, mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi, meletakkan tangannya kepada paha Nabi. Sangat dekat sekali. Ini artinya bahwa sesungguhnya malaikat Jibril adalah utusan Allah yang menjadi sahabat Rasulullah, yang sangat dekat dengan Rasulullah. Dijelaskan bahwa malaikat Jibril selama hidup Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang utusan sebanyak 24.000 kali malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah. 24.000 kali malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW. Artinya apa? Malaikat Jibril ini sudah sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan malaikat Jibril ini ada yang mengistilahkan bahwa malaikat Jibril adalah asisten Rasulullah. Hadirin Allah cintai, sehingga malaikat Jibril adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, bahkan merapatkan lututnya kepada lutut Nabi, meletakkan tangannya kepada kedua paha Nabi. Sangat dekat hubungan malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW, melebihi sahabat Nabi SAW. Ya. Hadirin Allah cintai, kemudian ketika malaikat Jibril itu duduk dengan bersilah melapatkan lututnya kepada lutut Nabi, meletakkan tangannya kepada tangan Nabi, ada pelajaran penting tentang adab duduk di majelis ilmu. Kita harus perhatikan adab duduk di majelis ilmu. Jangan asalan-asalan duduk. Perhatikan posisi kakinya. Kalau bisa di majelis ilmu itu duduk istiraf, seperti kita sholat tasyahud. Tapi kadang-kadang
Ada orang di majelis ilmu kakinya selonjoran, kakinya kadang-kadang ngangkang, bahkan kadang kakinya bersilah, kaki ke atas, lutut ke atas, satu di bawah. Bahkan kadang-kadang sambil duduk, sambil nengok. Ayo, di majelis ilmu perhatikan posisi duduk yang rapi, yang sopan. Kalau bisa duduk seperti duduk tasyahud, tapi capek ya, tidak masalah. Silahkan. Apalagi mungkin sudah usia 40 ke atas, 50 ke atas, tidak apa-apa, sandaran juga nggak apa-apa. Silahkan, lanjutkan. Tapi perhatikan posisi kaki. Tapi kalau posisi kakinya sampai dijulurkan ke atas, kurang bagus, kecuali uzur. Ada asam urat, asam lambung, asam pedas. Silakanlah, ambil enaknya saja. Mau sambil selonjoran silahkan, mau sambil tidur pun kalau boleh silahkan, nggak apa-apa. Yang penting kita berada di majelis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Kalau ada uzur, ada rukhsah, silahkan ambil enaknya saja posisi duduknya. Tapi hadirin Allah cintai, laki-laki tadi duduk dengan begitu sopan, dengan begitu tertib, dengan begitu rapi di majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah cintai, saat laki-laki itu datang, para sahabat sudah berkumpul. Laki-laki itu datang menerobos sampai ke dekat Nabi. Para sahabat tidak ada yang menahan. Karena ini kan lagi rapat nih, lagi banyak jamaah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril duduk di depan Nabi. Tak ada satupun sahabat yang protes. Siapa itu? Kok berani-beraninya dekat-dekat Nabi? Kok berani-beraninya nyosor masuk paling depan? Kalau di majelis, kalau ini kan masih bisa masuk ya. Kalau di majelis misalnya Ustadz Abdul Somad, di mana tidak ada celah-celah saf yang kosong, tiba-tiba ada yang nerobos ke depan, apa yang terjadi? Hei, ngapain nerobos-nerobos? Oh, kita marah biasanya. Tapi para sahabat tidak ada yang bertanya, siapa laki-laki itu? Bahkan dia tidak bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa laki-laki itu? Tidak. Kenapa? Karena majelis Nabi adalah majelis mulia. Ketika para sahabat berada di majelis Nabi, para sahabat itu diam, menyimak, karena yang disampaikan oleh Rasul adalah Al-Quran, hadis. Wa idza quri'al Quran fastami'u lah wa ansitu. Jika dibacakan Al-Quran, disampaikan Al-Quran, disampaikan ilmu, maka dengar, tak cukup hanya dengar, wa ansitu, simak. Para sahabat mengamalkan ketika di majelis ilmu, didengar, tak hanya didengar. Kadang-kadang kalau hanya dengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, lumayan, masih masuk sebentar, kemudian keluar lagi. Kadang-kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, mendal. Tapi ternyata ketika mendengar kajian ilmu, pastami'ulah wa ansitu, dengar, simak, fokus. Jadi ketika Rasulullah SAW membuat majelis, sahabat itu mendengar, fokus, khusyuk. Bahkan diceritakan oleh Usamah kondisi para sahabat Nabi ketika berada di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan di atas kepala-kepala kami bersarang burung-burung, saking tenangnya. Gimana kalau di atas kepala ada misalnya sarang burung, gimana kita supaya tak jatuh burungnya? Gini, nunduk, tenang. Kalau majelis kita hadirin, sambil main handphone, sambil apa lagi? Sambil cerita-cerita. Mana? Cuman. Ketika para sahabat di majelis Nabi mendengarkan, menyimak, seolah-olah ada burung yang bersarang di atas kepala mereka, saking khusyuknya, sehingga tak ada yang berani. Siapa laki-laki itu? Ngapain dia nyosor ke dekat Nabi? Kurang aja sekali laki-laki, tak sempat, tak berani, segan, sangat begitu mulianya majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Laki-laki tadi bertanya, ya Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam.
Hadirin, tak boleh menyebut nama Muhammad. Kita harus menyebut Rasulullah, Nabi Allah, Habibullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh hanya Muhammad, tak boleh. Makanya kita ketika bersalawat pun itu dianjurkan mengucapkan Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa ditambah oleh para ulama kata-kata Sayyidina? Karena itu menunjukkan kemuliaan, memuliakan. Sama dengan ketika kita punya ibu namanya Tuti, anaknya bernama Herman. Si Herman manggil ibunya Tuti, tak bagus. Tapi panggillah dengan ibuku sayang, Ummi. Panggil dengan nama yang paling dia cintai, yang paling dia sukai. Jangan kita panggil dengan namanya, apalagi Rasulullah SAW. Tapi kenapa malaikat Jibril memanggil namanya? Karena malaikat Jibril adalah bukan manusia biasa, bukan manusia, tapi malaikat utusan yang diutus untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin Allah cintai, dia bertanya, akhbirni anil Islam, jelaskan padaku tentang Islam. Hadirin Allah cintai, kalau di majelis ilmu, lihat malaikat Jibril datang ke majelis Nabi, bertanya tentang apa? Apakah bertanya tentang dunia? Tidak. Di majelis Nabi tidak ada dibicarakan dunia, tak ditanyakan tentang dunia. Begitu juga ketika kita bertanya, tanyalah sesuatu tentang akhirat, tentang agama. Jangan nanya tentang dunia, tentang keuntungan dunia, tentang keuntungan jual beli, tentang keuntungan bisnis. Tanyalah tentang akhirat. Ya, semuanya bisa kita buat tujuannya akhirat. Misalkan tentang dagang, bagaimana dagang supaya diridhoi oleh Allah, supaya membawa kepada surga, boleh. Tapi kalau berdagang tanya tentang dunia, bagaimana caranya supaya dapat untung besar, bagaimana caranya supaya mendapatkan, supaya bisnis ini lancar, jangan tanya di majelis ilmu. Tanya tentang jodoh, adakah kaitannya jodoh dengan akhirat? Ada. Fankihu ma taba lakum, menikahlah. Menikah itu an-nikah sunnati, silahkan tanya. Maka dari itu tanyalah tentang agama di majelis-majelis ilmu. Jangan tanya tentang dunia, keuntungan dunia, jabatan-jabatan dunia, apalagi tentang membicarakan tentang politik praktis. Bicara tentang agama. Hadis ini menggambarkan tentang Rasulullah menjelaskan tentang agama. Malaikat Jibril bertanya tentang agama. Tidak ada bertanya tentang siapa yang kita pilih gubernur nanti. Siapa Pak? Siapa yang kita pilih gubernur nanti? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ternyata Kaisang dicalonkan jadi gubernur Jakarta. Gimana ini? Macam-macam. Bahkan kadang-kadang majelis ilmu menjadi majelis ghibah. Tengoklah tuh, tak apa-apa pemerintah nih, masa udah gaji hanya pas-pasan UMR, upah minimal regional minimal dipotong pula 3%, zakat aja 2,5%, 3%. Gak boleh menjadi majelis ghibah. Ini contoh saja ya, kita tidak menggibah insyaallah ya. Hadirin cintai, jadi majelis-majelis itu harus bicara tentang agama. Jadi yang ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah tentang akhbirni anil Islam, bagaimana, jelaskan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, faqala Rasulullah SAW, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. An tashhada artinya apa? Bersaksi. Ketika kita bersaksi, apa yang kita saksikan? Bersaksi artinya hati ini membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan asyhadu an la ilaha illallah. Membenarkan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah.
Jadi tidak hanya lisan yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Orang Yahudi pun bisa mengucapkan itu. Orang Kristen pun bisa mengucapkan itu sekarang juga. Paulus, coba sebutkan asyhadu an la ilaha illallah, bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Bisa. Tapi tak cukup hanya mengucapkan, tapi betul-betul harus bersaksi, membenarkan ucapannya, meyakini ucapannya. Ketika kita meyakini asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Rabb yang patut disembah kecuali Allah, maka konsekuensinya apa? Bahwa agama Kristen salah, agama Yahudi salah, agama Hindu salah, agama Buddha salah. Karena apa? Inna dina indallahil Islam. Jadi orang-orang yang bersahadat, dia harus betul-betul ketika dia bersahadat dari Kristen menuju Islam, dia harus berkata hanya Islam yang benar, hanya Allah Rabb yang patut disembah, Yesus bukan Tuhan. Harus dia yakini hanya Allah yang patut disembah, agama yang lama salah. Harus. Itulah bersaksi. Jadi tidak hanya seremonial ucapan saja. Hadirin Allah cintai, ini adalah Islam yang pertama, yaitu bersaksi tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka la ma'buda illallah, tiada yang sembah kecuali Allah. Katakan tidak pada Uzza, Lata, Hunain, pohon keramat, jimat. Katakan tidak pada mereka. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Semua manusia berkumpul bersatu untuk mencelakakan kita. Jika Allah yang menjaga kita, tak ada segores pun tubuh ini akan terluka. Kita diajarkan oleh Nabi SAW, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan nama Allah, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada seseorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tak ada. Ada orang cintai, maka ketika kita menyatakan bahwasanya syahadu an la ilaha illallah, berarti kita menyaksikan, menjanjikan, meyakini, membenarkan bahwa hanya Allah Rabb sesembahan kita. Allah tempat kita bergantung. Hadirin, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita rahmat, Allah yang akan memberikan kita segalanya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, siapa yang memberikan rezeki kepada anak-anak istri? Apakah suami? Bukan. Wahai suami, jangan kau sombong. Yang memberikan rezeki pada anak-anakmu bukan engkau, tapi Allah Ar-Razzaq. Ada karyawan, ada bos, atasan, pimpinan. Siapa yang memberikan rezeki kepada para karyawan? Apakah bos? Tidak, tapi Allah. Jadi sebagai karyawan, jangan bergantung rezeki pada bos. Sebagai PNS, ASN, jangan bergantung rezeki kepada presiden, sehingga menjadi penjilat. Nanti kalau aku tidak menjilat, aku tak dapat rezeki. Kemana iman kita? Yang kedua, Islam itu adalah wa anna Muhammadan Rasulullah, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pembawa risalah. Hadirin, ketika kita telah bersahadat, maka ada konsekuensi yang pertama. Orang yang bersahadat, mangkana kalami akhiru la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang masih bersahadat sampai dia mati, pasti masuk surga. Meskipun kita banyak dosa, fa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'isatir radiyah. Barang siapa yang lebih banyak timbangan kebaikan daripada dosa, maka Allah akan ridhoinya masuk ke tempat yang paling dimuliakan, yaitu surga. Tapi sebaliknya, barang siapa yang lebih banyak dosa daripada pahala,
Dosanya 1 ton, pahalanya 2 kilo. Masuk apa Bapak Ibu? Dosanya 1 ton setelah ditimbang di yaumil mizan, 1 ton 1000 kilo dosanya, pahalanya cuma 2 kilo. Masuk mana? Surga atau neraka? Ketika dia bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebanyak apapun dosanya, meskipun singgah dulu ke neraka, tapi akhirnya akan masuk surga. Tapi ketahuilah hadirin, yang kita minta bukan hanya masuk surga, karena semua orang yang bersahadat pasti masuk surga. Tapi yang kita minta adalah seperti yang kita minta di setiap ba'da salat yang dipimpin oleh imam kita tadi, Allahumma ajirna minan nar. Yang kita minta tidak hanya masuk surga, karena kita pasti masuk surga jika mati masih beriman. Tapi yang kita minta tidak masuk neraka. Maka doa kita yang sangat terkenal, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita minta terhindar dari neraka. Kalau masalah masuk surga, insya Allah orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasti masuk surga. Tapi yang kita minta tidak hanya masuk surga, tapi tidak masuk neraka. Insya Allah, mudah-mudahan kita rojak, kita berharap semua jamaah yang hadir ini dan keluarga-keluarga kita tercinta, insya Allah semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tadi pertanyaan Jibril, akhbirni anil Islam. Yang pertama adalah bersahadat. Yang kedua, wa tuqimas shalah, dirikan salat. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad sallallahu alaihi wa aqamas shalah. Salat tak boleh tinggal salat. Wajib bagi orang yang sudah mukallaf. Orang yang sudah mukallaf artinya sudah baligh, maka dia wajib menjalankan perintah Allah yang wajib dia kerjakan. Jika dia tinggalkan yang wajib, dosa untuknya. Sejak kapan? Sejak dia baligh. Perempuan ditandai dengan keluar darah haid, laki-laki ditandai dengan keluar air mani. Dalam mazhab Syafi'i minimal haid ataupun minimal balik 9 tahun. Jadi kalau ada 7 tahun keluar darah perempuan, itu bukan haid, itu belum balik. Minimal balik usia 9 tahun. Ya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, rata-rata orang balik kelas 6 sudah ada, 6 SD, kelas 5 SD pun sudah ada balik. Rata-rata kelas 1 SMP. Usia berapa tuh? 13, 14, 15 tahun. Bapak Ibu, oh Bapak Ibu, usia berapa mulai sholat 5 waktu? Dari SMP? Oh Bapak Ibu ingat-ingat dulu, dari SMP mulai sholat 5 waktu. Gimana pelaksanaan sholat Bapak Ibu waktu SMP? A, 5 waktu. B, bolong-bolong. C, jebol. Waktu SMA Bapak Ibu, A, 5 waktu. B, bolong-bolong. C, jebol. Waktu kuliah Bapak Ibu, SMA SMP aja dia tinggal sama mak ayahnya, bisa tinggal sholat. Tinggal sama bapak ibunya, tinggal sholat. Apalagi kuliah, ngekos jauh dari ayah ibu. Rumahnya di kampung, kuliahnya di Pekanbaru, ngekos. Tinggal sama bapak ibunya, tinggal sholat. Apalagi jauh. Gimana waktu kuliah ngekos sama bapak ibu? A, 5 waktu. B, bolong-bolong. C, jebol. Bahkan ada orang mulai sholat 5 waktu di usia pensiun, usia 60, 58. Baru kemarin. Apakah sholat-sholat yang dulu pernah tinggal sudah ada pemutihan seperti perpajakan? Pak Haji, kalau pajak bisa diputihkan ya, denda-dendanya. Sholat yang dulu pernah ditinggalkan bisa diputihkan begitu saja. Dia nggak sholat dari usia balik 15 tahun sampai usia 40 tahun, 25 tahun bolong-bolong sholatnya. Ketika dia sholat usia 40, apakah yang lalu-lalu pemutihan? Sepakat jumhur ulama, sholat yang pernah kita tinggalkan qadha, ganti. Hadirin, ganti ya.
puasa yang pernah kita tinggalkan, ganti. Uiddat min ayyamin ukhor, sebanyak yang kita tinggalkan. Dulu waktu SMP nggak puasa, motel-motel. SMA masih motel-motel juga. Usia 50 baru mulai 30 hari sholat puasanya. Maka Rasul bersabda, "Idza mata alaihi syamun sama anhu waliyuhu." Jika mati anak Adam punya hutang puasa wajib, maka ahli waris menggantinya. Itu adalah tentang rukun daripada Islam, yaitu sholat. Yang berikutnya adalah zakat, puasa, dan haji. Kemudian laki-laki itu qala sodakta fa'ajibna lahu yas'aluhu. Laki-laki yang bertanya tadi mengatakan engkau benar. Umar bin Khattab dan para sahabat leheran. Laki-laki ini yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Fa akhbirni anil iman." Apa, jelaskan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari kiamat pasti terjadi, beriman kepada takdir baik dan takdir yang tidak baik. Jadi orang yang disebut beriman harus ada 6, tak boleh cuma 5, tak boleh cuma 4, tak boleh cuma 3. Kalau hanya beriman kepada Allah tapi tak beriman kepada malaikat, tak beriman kepada Rasulullah, itu tak beriman namanya. Ada yang berkata, cukup Allah saja, kami tak butuh Nabi, Nabi sudah meninggal. Ini adalah ingkar sunnah, orang sesat, hadirin cintai. Maka kita adalah orang yang beriman, maka 6 itu harus kita yakini. Kita yakin malaikat-malaikat Allah utus. Bapak Ibu, percaya tidak ada malaikat raqib wa atid yang mencatat amal baik amal buruk? Percaya? Allah catat wa may ya'mal mithqala zarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan kita dicatat, dibalas. Sekecil apapun dosa kita dicatat, dibalas. Oleh siapa pencatat? Raqib wa atid. Percaya Bapak Ibu ada malaikat di samping kiri kanan kita? Tapi kenapa masih berdusta? Katanya percaya, setiap ucapan 1 huruf pun dicatat, tapi masih suka berdusta. 7 kali sehari pula berdustanya. Kenapa masih bercarut-carut? Kenapa tangan ini masih mengambil hak orang lain? Kenapa mata ini masih melihat yang haram? Kenapa perut ini masih memakan hak orang? Katanya percaya, ada malaikat pencatat. Dibantai sesuka hatinya berbuat, seolah-olah tidak ada yang akan mencatat yang dia buat. Katanya beriman. Maka Rasul bersabda, la yasriku syariku fahuwa mu'min. Takkan mencuri orang yang mencuri jika ada iman dalam hatinya. Memang orang yang punya motor tak tahu, tak lihat kalau motornya diambil. Tapi orang yang beriman tahu, meskipun yang punya motor tidak nampak, tidak lihat, tapi Allah Al-Basar Maha melihat. Kita gibah tetangga kita, hari Senin menggibah Bapak Andi, hari Selasa menggibah Bapak Herman, hari Rabu menggibah Pak Ketua Masjid Baitul Makmur, hari Kamis digibahnya panitia kurban, hari Jumat digibahnya Pak Jokowi. Meskipun orang yang kita gibah tidak dengar, tapi orang yang beriman kepada Allah As-Sami Maha mendengar, kita akan menahan lidah ini. La yasni zani fahuwa mu'min. Takkan berzina orang yang berzina kalau ada iman dalam hatinya. Jadi jangan ngaku-ngaku orang beriman deh.
Katanya beriman kepada malaikat pencatat amal, sesukanya berbuat sesuka hatinya, seperti tak ada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada apa lagi? Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bukti kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Pertama, meyakini bahwa kitab-kitab Allah, Al-Quranul Karim adalah kalam Allah. Harus kita yakini. Banyak ulama yang dipenjara gara-gara mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran isinya adalah kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah. Adapun yang kedua, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa isi Al-Quran 114 surah, 30 juz, 6.300 lebih ayatnya jumlahnya, harus yakin kita semuanya benar 100%, semuanya hak 100%, semuanya adil 100%, semuanya sesuai 100%. Tak ada 0,0001% pun yang tak sesuai, yang tak benar dalam Quran. Bapak Ibu, Ustaz bertanya, apakah Bapak Ibu semua meyakini bahwa ayat-ayat Allah dalam Quran semua adil? Tolong jawab. Apakah Bapak Ibu yang hadir ini semua meyakini isi Al-Quran semuanya adalah adil? Semua adalah benar? Apakah Ibu yakin dan meyakini keadilan Allah? Fankihu ma tobalakum masna wa thulatha wa ruba. Boleh menikah lebih daripada 3. Boleh menikahi wanita 4 orang. Ibu yakin bahwa ini adalah keadilan Allah? Bu, kan boleh nikah sampai 4. Ibu yakin gak bahwa itu adalah keadilan Allah? Bu, tolong jawab. Jika ibu mengatakan ini adalah syariat yang tidak adil, ini adalah ayat yang menjolimi wanita, yang merendahkan harkat martabat wanita, maka engkau tak beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Harta warisan, bagian laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jika ada 90 juta harta ditinggalkan, ada 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, hartanya 90 juta. Untuk laki-laki 60 juta, perempuan 30 juta. Bu, adil nggak? Laki-laki dapat 60, perempuan dapat 30. Adil tidak? Kalau adil, kenapa kita sibuk-sibuk memakai hukum adat membagi warisan? Sama rata aja lah. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ada nggak perempuan lebih banyak dari laki-laki? Ada. Nggak apa-apa kalau itu adat tertentu, sama-sama ridho nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah, ayo kita bagilah warisan ini pakai hukum adat aja lah supaya lebih adil. Tak ada yang lebih adil daripada hukum Allah. Nah, itu iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Ini iman kita. Meyakini bahwasanya Allah telah mengutus 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 itu ada 314 yang bergelar nabi sekaligus rasul. Di antara 314 itu ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, hafal namanya, kenali orangnya, kenali kisah-kisahnya. Jangan hanya kisah Julia Perez yang kita dengar, jangan hanya kisah Vina sebelum 7 hari yang kita kenal. Jangan hanya kita kenal kisah kancil dan buaya. Yuk baca kisah para nabi, bukti keimanan kita pada para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari kisah para rasul, ambil hikmah kebaikan dari kisah para rasul. Itulah bukti beriman kepada Rasul. Ya. Adapun beriman kepada hari kiamat, kita semua yang hadir ini pasti mati. Tak ada satupun di antara kita yang tidak mati. Kiamat yang setiap hari kita dihadapkan dengannya adalah kiamat kecil, yaitu kematian. Kematian. Kiamat besar pasti terjadi. Dan terakhir adalah ang tu'mina bil qadari khairihi wassarrihi, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan ingat bahwasanya Allah telah menetapkan takdir setiap hamba 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bapak Ibu, Allah punya kehendak, kita punya kehendak,
Firman Allah dalam hadits qudsi, ana urid wa anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Aku punya kehendak, kalian punya kehendak, tapi ingatlah kehendak Allah lah yang terjadi. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menghendaki sehat terus? Pasti dong, kita berkehendak sehat. Tapi ketika Allah kehendak sakit, yang mana yang terjadi? Kehendak kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Dan ketika kehendak Allah itu terjadi, yakinlah kehendak Allah adalah yang terbaik. Wa asya'an taqrahu say'a wa huwa khairul lakum. Menurut kita tak baik, menurut Allah itu yang terbaik. Kehendak kita sehat, kehendak Allah sakit, maka kita sakit. Mana yang lebih baik Bapak Ibu? Kehendak kita atau kehendak Allah? Sekali lagi Bapak Ibu, mana yang lebih baik? Kehendak Allah atau kehendak kita? Kehendak kita sehat, kehendak Allah sakit. Mana yang lebih baik? Sehat atau sakit? Kok agak kecil jawabannya jadi? Mana lebih baik? Sehat atau sakit? Sehat. Kehendak ibu sehat, kehendak Allah sakit. Yang terjadi mana? Wallahu fa'alu lima yurid. Kehendak Allah yang terjadi. Yang baik mana Bu? Sehat atau sakit? Sakit. Dengan sakit gugur dosa-dosa. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang beriman itu, semua kondisi mereka baik. Sehatnya baik, sakitnya baik, hidupnya baik, matinya baik. Punya duit baik, tak punya duit pun baik. Apa baiknya Ustaz tak punya duit? Banyak orang punya duit, duitnya menjadi sumber dosa. Yang tak punya duit, mudah-mudahan kita semua redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tak ada takdir yang buruk sebenarnya, tapi kitalah yang harus berprasangka baik. Apa yang kita persangkakan, itulah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Demikian dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.